Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Domingo, hari Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran. Ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Itu selalu doa kita pada hari Minggu tersebut. Saudaraku yang terkasih, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari Minggu ini, tanggal 14 Mei 2023, tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ke-7, dan firman itu saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudara, pada kesempatan ini. Orang yang dipenjarakan menulis satu surat supaya orang yang di luaran, yang nampaknya bebas tapi terikat oleh kuasa-kuasa dunia, oleh iblis, supaya mereka juga merdeka. Itulah surat Filipi ini. Kenapa? Karena surat ini ditulis tatkala Paulus dalam penjara di kota Roma, yang tidak lama lagi dia akan menjalani hukumannya seturut dengan apa yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi dalam kesempatan ini Paulus menulis suratnya yang sangat indah sekali. Menulis suratnya kepada teman-temannya, kepada jemaatnya, yang disebutkan di sini, mahkotaku, pujian hatiku. Dia menulis surat tersebut supaya mereka menjadi orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Itulah keindahan daripada surat Filipi ini. Saudaraku yang kekasih, boleh kita lihat bagaimana usaha manusia untuk membendung jalannya kerajaan Tuhan, tetapi usaha itu sia-sia. Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos supaya dia jangan lagi menginjili, jangan lagi berbicara, jangan lagi berkhotbah di berbagai-bagai tempat dan kota, supaya mereka diam. Demikian Kaisar Domitius waktu itu. Tapi apakah demikian keadaannya? Oh, sama sekali tidak. Justru di Pulau Patmos ini, tatkala Yohanes sendiri dipenjarakan atau katakanlah dibelenggu begitu, justru pada saat itulah Tuhan memberikan wahyu kepada Yohanes. Dan Yohanes itu mengirimkan wahyu yang diterimanya kepada 7 jemaat yang ada di sekitar Asia Kecil, Smyrna, Galatia, Kapadokia, dan lain-lain. Dan itu mengingatkan mereka bahwa perjalanan hidup ini bukan hanya di dunia ini, tapi perjalanan hidup ini satu ketika akan temu dengan Raja Gereja Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu semangatlah dalam perjalanan hidupmu. Demikian kira-kira yang disampaikan oleh Injil Yohanes tadi.
Saudara, surat kepada jemaat Filipi menunjukkan cinta kasih Rasul Paulus kepada jemaat. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingatkan aku, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu. Aku selalu berdoa dengan sukacita karena persekutuanmu dengan Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Inilah doaku, saudaraku yang terkasih, semoga kasihmu melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, supaya kamu suci dan tak bercacat di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Saudaraku, dari Injil tadi kita boleh membuat beberapa kesimpulan yang menjadi pesan khotbah untuk kita pada kesempatan ini. Yang pertama, semua pekerja di jemaat Tuhan harus memelihara kerjasama yang erat. Semua pekerja di jemaat Tuhan harus memelihara kerjasama yang erat. Hal itu didasari atas pengamatan Paulus, oleh karena para pelayan-pelayan di sana, Sintike dan Euodia, kayaknya kurang sepaham, kurang sejalan, kurang sehati dan sepikir. Ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka. Mereka berusaha sendiri-sendiri, dan itulah yang ditegur oleh Rasul Paulus, sehingga dia mengutus saudaranya, kekasihnya dalam pelayanan, Sunsugus namanya, untuk mengingatkan dan menasihati kedua penginjil perempuan itu. Saudara, kita harus menjalin kerjasama yang erat. Saya buatkan contoh yang mungkin sederhana. Kalau satu kesebelasan sepak bola, 11 orang yang bermain di lapangan itu, yang 11 orang itu harus kerjasama. Karena dengan kerjasama itulah maka mereka boleh memenangkan pertandingan tadi. Tapi kalau ada dari antara mereka merasa sendiri, pemain tunggal, pemain yang merasa dirinya lebih baik daripada orang yang lain, kesebelasan yang lain, maka itulah menjadi sumber kekalahan mereka. Tim sepak bola 11 orang yang terdiri dari posisi yang berbeda-beda, terdiri dari keahlian yang berbeda-beda, harus menjadi satu kesatuan, kerjasama yang baik, dan dengan demikian mereka boleh memenangkan pertandingan. Saudara, bukan hanya di sepak bola, pemain basket juga begitu. Kirim bola ke kiri, ke kanan, smash dan lain-lain, dan itulah menjadi sumber kemenangan mereka. Saudara yang kekasih, kalau demikian pemain olahraga itu, sepak bola dan volleyball itu, maka yang utama lagi dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pelayanan kerohanian ini, kita harus saling menghargai, saling mengakui, saling menjalin satu kerjasama yang baik, merupakan satu tim kerja. Dan dengan demikian maka diharapkan tim ini akan berhasil. Paulus juga mengingatkan kita supaya semua warga maupun pekerja dalam tubuh yang satu harus saling menghargai dan menolong. Contoh yang lain dikatakan oleh Paulus, ada organ tubuh, tangan, kaki, mata, telinga, jangan bermain sendiri, karena mereka itu terikat dalam satu tubuh. Mereka adalah organ-organ yang berbeda-beda fungsinya, tapi walaupun berbeda karena mereka bagian daripada tubuh yang satu itu, maka mereka juga harus menjalin kerjasama. Tangan yang kiri kerjasama dengan yang sebelah kanan. Mata yang melihat sesuatu harus kerjasama dengan kaki supaya mereka boleh melangkah ke depan. Saudara yang kekasih,
Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 dikatakan tubuh itu ibarat satu tubuh yang terdiri dari organ yang berbeda-beda. Walaupun berbeda tugas dan fungsi, tapi mereka terus bekerja sama menjalin satu hubungan yang baik satu terhadap lainnya. Gereja adalah tubuh Kristus. Itu dikatakan sekali lagi dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12. Gereja itu adalah tubuh Kristus dan yang harus dilayani oleh pelayan-pelayan, mulai dari pendetanya, guru huria, beberapa diakones, para sintua, dan juga orang-orang lain anggota jemaat yang aktif di dalamnya. Harus dilayani dan ada kerjasama saling menghargai satu terhadap yang lainnya. Gereja itu tidak boleh ribut dan bertengkar. Hal itu bertentangan dengan tubuh yang satu yang saling menghargai tersebut. Oleh sebab itu pesan yang kedua disampaikan kepada kita, bersukacitalah dan jangan khawatir. Bersukacitalah dan jangan khawatir. Apa artinya bersukacita dalam Tuhan? Itu dikatakan pada ayat 4. Saya baca sekali lagi firman-Nya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita senantiasa. Anytime. Pada setiap kesempatan. Sukacita artinya bukan happy-happy. Sukacita artinya bukan makan dan minum. Tapi sukacita dalam Tuhan artinya sukacita dalam hati dan iman percaya bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hadir dan menolong. Itulah sukacita kita dalam Tuhan. Dalam Tuhan artinya percaya dan melihat Dia Tuhan kita yang melihat dan tidak membiarkan kita sendirian dalam perjalanan hidup ini. Sukacita dalam Tuhan tidak dikaitkan dengan atau diukur dengan materi, dengan harta milik, dengan jabatan, dengan kuasa, dan dengan keluarga, atau kehadiran anak, cucu, dan lain-lain. Orang yang bersukacita mau berbuat baik. Sadar akan sukacita dari Tuhan membuat seseorang rela dengan senang hati memberi atau menolong orang yang lain. Hidupnya berguna untuk orang lain. Dan lagu yang sering kita dengar, jadikanlah hidupku berguna ya Tuhan. Selagi aku masih bisa, pakailah aku menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan. Lagu tersebut boleh menjadi masukan bagi kita untuk melihat makna hidup ini. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan dan bagi sesama manusia. Yang ketiga dikatakan, jangan khawatir dalam hidup ini. Jangan khawatir, don't worry. Jangan khawatir dalam hidup ini, tetapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. 3 serangkai di sini. Berdoa, meminta permohonan, dan juga menyampaikan ucapan syukur. Itulah 3 serangkai yang menjadi pedoman bagi orang-orang percaya. Jangan khawatir. Yang membuat orang cemas selalu bertanya, bagaimana ini, bagaimana nanti, bagaimana kita nanti. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat mereka atau seseorang itu terganggu tidurnya dan tidak tenang. Ibarat rayap yang menggerogoti kayu, satu ketika kayu itu lapuk dan akan jatuh sendiri. Itulah rayap sebagai gambar daripada kecemasan hati manusia. Ibarat kanker yang menggerogoti hidup ini, leher ini, hati ini, jantung ini, dan organ tubuh lainnya, satu ketika juga akan jatuh
dan selamatlah meninggalkan dunia ini. Jangan khawatir. Banyak yang kita butuhkan, tapi jangan khawatir. Banyak yang kita butuhkan, tapi nyatakanlah dalam doamu kepada Tuhan, permohonanmu kepada Tuhan, dan disertai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur berarti bahwa Tuhan lebih tahu dari saya apa yang saya butuhkan. Ucapan syukur berarti Tuhan juga memberikan saya masa depan yang lebih baik daripada apa yang saya pikirkan. Saudara, karena itu selagi masih ada nafas hidup, hiduplah dalam damai dan dalam sejahtera kepada Tuhan, dan hal itu memampukan kita hubungan damai dengan sesama keluarga, dengan orang lain, dengan gereja, dan juga masyarakat sekitar kita. Damai sejahtera, Irene, bukan hanya nama seorang perempuan, tapi damai sejahtera itu menjadi bagian daripada kehidupan orang per orang. Sampai di sini pertemuan kita, saudaraku terkasih. Kita ketemu minggu depan. Semoga Anda, aku juga sehat semua, dilindungi Tuhan dari segala macam penyakit ataupun varian-varian baru dari COVID ini. Kita semuanya sehat oleh karena kasih karunia Tuhan. Jangan khawatir, jangan cemas, tapi bersukacita, berdoa, dan meminta pengampunan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Ajarlah kami untuk bersyukur senantiasa. Bimbing kami supaya kami jangan cemas, karena rasa cemas itu muncul dari pikiran kami sendiri. Rasa cemas itu menunjukkan kami kurang percaya kepada Tuhan. Rasa cemas itu membimbing kami untuk bagaimana memahami, bagaimana menganalisa apa yang harus kami kerjakan. Tapi ajarlah kami untuk berdoa, untuk menyampaikan permohonan kepadamu, dan ajarlah kami juga untuk menyampaikan syukur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau maha baik, Engkau lebih tahu dan lebih pintar apa yang kami butuhkan daripada apa yang kami pikirkan sendiri. Allah Bapa di sorga, lindungi kami, keluarga kami, anak-anak, cucu semua. Lindungi juga gerejamu dalam pelayanannya, dan juga lindungi negara kami dalam tugas-tugas mereka, sehingga Indonesia ini boleh dibawa ke dalam satu negara kesatuan yang utuh, saling menghargai dan saling menghormati. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.